video kali ini saya dan teman saya akan membahas tugas pengumpulan data dari mata kuliah Statistika Bisnis. Kami akan membawakan topik tentang penggunaan aplikasi Canva sebagai media belajar dan desain. Sebelum itu, saya dan teman saya akan memperkenalkan diri. Saya Asri dengan NIM 001 dan teman saya Citra dengan NIM 012. Next, kita akan membahas topik bahasannya. Yang pertama ada isu, yang kedua ada teknik pengumpulan data, yang ketiga instrumen pengumpulan data, yang keempat bukti pengumpulan data, yang kelima hasil pengumpulan data, yang keenam hasil analisis, dan yang terakhir kesimpulan. Next ada isu. Dalam era digital yang terus berkembang, aplikasi Canva telah menjadi alat desain grafis yang sangat populer, tidak hanya di kalangan profesional, tapi juga di dunia pendidikan. Keunggulan utama Canva terletak pada kemudahan penggunaan, memungkinkan guru dan siswa membuat materi pembelajaran yang menarik tanpa memerlukan keterampilan desain yang kompleks. Selain itu, Canva memungkinkan pembelajaran interaktif dengan menyediakan beragam template, grafis, dan elemen desain yang dapat disesuaikan. Next, ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data narasumber menggunakan kuesioner dengan 10 pertanyaan dan 30 responden. Ada beberapa alasan kita menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner, diantaranya yang pertama, efisiensi dan skalabilitas, yang kedua ada presisi data, yang ketiga ada fleksibilitas, dan yang terakhir ada analisis yang mudah. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada menentukan tujuan penelitian, yang kedua menyusun pertanyaan, yang ketiga membuat Google Form, yang keempat mengembangkan kuesioner, yang kelima distribusi kuesioner, yang keenam analisis respon, dan yang terakhir ekspor data opsional. Selanjutnya ada bukti pengumpulan data. Kita menggunakan Google Form yaitu dengan link sebagai berikut. Next ada hasil pengumpulan datanya dengan daftar pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi Canva untuk keperluan pembelajaran atau desain? Yang kedua ada seberapa sering Anda menggunakan Canva dalam sebulan untuk keperluan pendidikan atau desain? Yang ketiga, apakah Anda merasa Canva mudah digunakan untuk membuat materi pembelajaran atau desain? Yang keempat, apakah Anda pernah menggunakan Canva untuk membuat materi pembelajaran, presentasi, poster, atau infografis? Yang kelima, apakah Anda merasa Canva memiliki cukup banyak pilihan template dan elemen desain? Selanjutnya ada pertanyaan keenam, apakah Anda akan merekomendasikan Canva kepada orang lain untuk keperluan serupa? Yang ketujuh, apakah penggunaan Canva meningkatkan efektivitas pembelajaran Anda atau mendukung kesuksesan proyek desain Anda? Yang kedelapan, apakah ada fitur tambahan yang Anda harapkan ada di Canva untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran atau desain Anda? Yang kesembilan, apakah Anda merasa Canva cukup responsif terhadap umpan balik pengguna dalam memperbarui dan meningkatkan platform mereka? Dan yang terakhir, apakah Anda merencanakan untuk terus menggunakan Canva sebagai media pembelajaran atau desain di masa mendatang? Next, ada instansi dari responden. Menurut grafiknya, Permakara University, Politeknik Negeri Bali, Stika Spira Medica Bali, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Universitas Warmadewa, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Tabanan, dan terakhir ada Universitas Terbuka. Program studi dari responden itu ada akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, PGSD, peternakan, keperawatan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi, dan teknik informatika. Next, ada angkatan dari responden, yaitu ada angkatan tahun 2016, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2022, dan yang terakhir ada tahun 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil pengumpulan data dari pertanyaan pertama. Dikatakan bahwa responden lebih dominan menjawab pernah sebesar 96,7% dalam penggunaan Canva untuk keperluan pembelajaran atau desain, ketimbang menjawab mungkin dan tidak pernah.
Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, dikatakan bahwa responden lebih dominan menjawab sering sebanyak seminggu 2-3 kali sebesar 53,3% dalam penggunaan Canva sebulan untuk keperluan pendidikan atau desain. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, dikatakan bahwa responden lebih dominan menjawab ya sebesar 96,7% dengan alasan karena Canva adalah platform yang sangat intuitif dan mudah digunakan untuk membuat materi pembelajaran atau desain. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat, dikatakan bahwa responden lebih dominan menjawab pernah sebesar 93,3% dengan alasan karena Canva adalah sebuah platform desain grafis dan alat pembuatan desain konten visual yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat berbagai jenis materi grafis seperti poster, brosur, infografis, ilustrasi, desain media sosial, serta presentasi. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, dikatakan bahwa responden sangat dominan menjawab ya, yaitu sebesar 100% dengan alasan karena Canva menawarkan ribuan template untuk berbagai jenis proyek termasuk presentasi, poster, media sosial, desain cetak, konten web, dan masih banyak lagi. Untuk pertanyaan keenam, dikatakan bahwa responden lebih dominan menjawab ya sebesar 90% dengan alasan karena Canva merupakan alat desain grafis online yang dapat digunakan secara gratis. Untuk pertanyaan ketujuh, dikatakan bahwa responden sangat dominan menjawab ya sebesar 100% dengan alasan karena sangat membantu dalam media pembelajaran dalam pembuatan desain. Selanjutnya pertanyaan ke-8, dikatakan bahwa responden lebih dominan menjawab ya sebesar 56,7% dengan alasan seperti adanya pertambahan fitur pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan AI. Untuk pertanyaan ke-9, dikatakan bahwa responden lebih dominan menjawab puas sebesar 30-60% ketimbang menjawab sangat puas dan cukup. Dari pertanyaan ke-10, dikatakan bahwa responden lebih dominan menjawab ya sebesar 96,7% dengan alasan karena dapat memberikan panduan dan saran tentang penggunaan Canva atau alat-alat lainnya untuk keperluan desain dan pembelajaran di masa mendatang. Berikut ini merupakan hasil analisis dari pertanyaan sebelumnya. Ini merupakan analisis pertama yang kami buat, dan ini merupakan analisis kedua yang kami buat, yang dimana menyatakan mayoritas responden sering menggunakan Canva terutama untuk pembelajaran dan desain, dengan sebagian besar menggunakannya 2-3 kali seminggu. Semua responden menilai tinggi pilihan template dan elemen desain, serta mereka bersedia merekomendasikan Canva kepada orang lain. Penggunaan Canva dinilai memberi dampak positif terhadap efektivitas pembelajaran dan kualitas proyek lainnya, meskipun sebagian besar berharap ada penambahan fitur seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan AI. Hampir semua responden berencana untuk terus menggunakan Canva di masa mendatang. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari penjelasan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa Canva adalah sebuah platform desain grafis dan alat pembuatan konten visual yang sangat populer, mudah digunakan, fleksibel, kreatif, bermanfaat, dan berkualitas bagi penggunanya, khususnya untuk keperluan pembelajaran atau desain. Canva juga memiliki potensi untuk terus berkembang dan berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan penggunanya, serta memiliki komitmen untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan layanan mereka. Canva juga memiliki nilai dan manfaat tinggi bagi pengguna, sehingga banyak yang akan merekomendasikan Canva kepada orang lain dan merencanakan untuk terus menggunakan Canva di masa mendatang. Nah, sekian pembahasan tugas pengumpulan data dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun salah pengucapan, mohon bermaklumannya, dan saya tutup dengan terima kasih.